Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Pagi ini bersua kembali dengan renungan sapaan iman Gereja Kristen Jawa Magedan. Kita berdoa terlebih dahulu. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang menjagai kami selagi kami beristirahat, dan kami meminta sekali lagi tuntunan Tuhan ketika kami menjalani hari ini supaya kami menjadi penurut-penurut Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Kejadian pasal 6. Ini kisahnya waktu Tuhan memberikan instruksi. Saya menyebut instruksi bukan sekedar perintah. Instruksi untuk membangun Batra, instruksi karena rinci gitu ya. Nah, saya sering berkata kepada pelajar gitu ya. Kalau kalian tidak senang matematika itu susah. Karena Allah kita Allah yang suka matematika gitu ya. Kejadian pasal 6 kita baca mulai ayat 13. Kejadian pasal 6 mulai ayat yang ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kalau Tuhan sudah murka itu ya, bahasanya ya, apa kemarin itu? Menghapuskan manusia gitu. Aku akan memusnahkan. Itu kalau Tuhan sampai murka ya, memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini yang saya sebut instruksi, bukan sekedar perintah, karena rinci sekali. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari yang segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu haruslah datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ayat 22 ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Jadi tidak ada instruksi yang terlewati gitu. Nuh melakukan semuanya, semua instruksinya, ukurannya, apa yang mesti bawa, apa yang mesti dikumpulkan, itu dikerjakannya dengan taat. Nuh melakukan semuanya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat seperti yang diperintahkan, baik caranya, baik waktunya. Itu ketaatan sepenuh hati. Itu yang disebut ketaatan sepenuh hati. Melakukan semuanya tanpa ada yang terlewat, melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu ketaatan yang sepenuh hati.
Kalau kita diperintahkan seperti Nuh ini ya, membangun bahtera itu mungkin bertanya-tanya, tapi kalau bahasanya mungkin ya saya doakan dulu gitu ya bahasanya kalau orang sekarang ya, orang Kristen sekarang gitu ya. Ya saya doakan dulu lah gitu. Itu bukan ketaatan. Ketaatannya Nuh itu ketaatannya sepenuh hati. Semuanya, semua kehendak Tuhan dilakukan dengan sepenuh hati. Tidak memilih-milih mana yang ini yang saya kerjakan Tuhan, ini yang tidak saya kerjakan, tidak seperti itu. Kalau di Mazmur pasal 100, Mazmur pasal 100 disebutkan Mazmur pasal 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ketaatan itu mesti dilakukan dengan sukacita. Ya. Jadi jangan sampai kalau ketaatan itu karena ketaatan dengan paksaan, karena ketaatan karena ada hukuman jika tidak melakukannya. Kita taat karena ada berkat, kita taat karena kalau tidak taat maka ada kutuk. Itu bukan ketaatan yang Tuhan kehendaki. Ketaatan sepenuh hati itu adalah ketaatan yang tulus. Maka Yakobus pasal 2 ayat Yakobus pasal 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ketaatan yang sepenuh hati itu yang membuat kita dibenarkan. Iman yang mewujud dalam ketaatan sepenuh hati itulah yang membuat kita dibenarkan. Meneladani Nuh ya, kalau taat itu ya semuanya ditaati persis gitu. Itu ketaatan persis seperti yang Tuhan perintahkan, baik waktu, baik cara, dan bukan karena paksaan. Itu yang paling penting dari ketaatan sepenuh hati. Masih masa pandemi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ventilasi, durasi jarak tolong diperhatikan nggih. Lalu masker, jangan mulai longgar-longgar lah ya. Sudah mulai katanya memasuk pandemi masker tidak begitu penting, jangan. Masker, cuci tangan dengan sabun air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Ayo masih disiplin dengan protokol kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati.